Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini kita akan membahas tentang XML. Jadi XML itu materi 8 dan dia adalah bahasa atau tag ya, singkatan dari Extensible Markup Language, bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memanipulasi dokumen secara terstruktur. XML mulai dikembangkan mulai tahun 96 dan mendapatkan pengakuan dari W3C pada Februari 98. Jadi bahasa ini sudah lama, tahun 96 ya, dan tahun 98 mulai diresmikan penggunaannya. Merupakan bahasa yang berisikan kode-kode berupa tanda tertentu, tag ya, pakai kurung siku seperti itu, kurung lancip gitu, berpasangan dengan aturan tertentu untuk tujuan memformat dokumen. Teknologi yang digunakan XML adalah turunan SGML, Standard Generalized Markup Language. Jadi ini sifatnya markup language. Nanti ketika kalian belajar atau masuk materi pemrograman web, ini akan belajar lebih lanjut tentang markup language. Dokumen memiliki tag yang memberikan informasi tambahan tentang bagian-bagian dokumen. Jadi contohnya seperti itu. Kita lihat di situ ada tag title, dia sepasang, title pembuka, dan ini slash title, ini penutupnya, dan ini adalah isinya. Ini juga sama, slide, ini isinya, ini penutupnya. Dia selalu berpasangan. Sifatnya extensible atau dapat dikembangkan. Tidak seperti HTML, user dapat menambahkan tag baru dan menentukan bagaimana tag harus ditangani. Kalau XML dia sifatnya fleksibel, tagnya mau diisi apapun, asal dia sama yang sepasang itu bisa. Tapi kalau HTML, ini Hypertext Markup Language, ini adalah bahasa pemrograman web. Tagnya sudah ditentukan kalau HTML. Kalau XML dia terserah user ya, bebas. Kemampuan untuk menentukan tag baru dan membuat struktur tag bersarang membuat XML cara yang bagus untuk bertukar data, bukan hanya dokumen. Jadi XML itu sifatnya memang digunakan untuk pertukaran data. Ya, jadi ada satu sistem informasi menyediakan tag XML-nya untuk dipakai oleh sistem informasi yang lain atau mesin yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi memang karena tugasnya atau tujuan utamanya untuk pertukaran data, maka XML ini dibutuhkan di yang pertama adalah bank transfer dana, di antar bank gitu ya, bank satu dengan bank yang lain, saling memberikan dan menerima XML untuk data nasabahnya, saat transfer keuangannya. Perusahaan untuk pemrosesan pesanan, jadi seperti kurir ya, dengan marketplace mungkin, dia memberikan XML-nya untuk diberikan untuk diinformasikan oleh si marketplace untuk pihak ketiga untuk menampilkan status paketnya, misalkan seperti itu, status pesanannya seperti apa, data sains, data kimia, genetika, dan seterusnya. Ini gunanya untuk bertukar data antar sistem informasi. Setiap aplikasi memiliki standar sendiri untuk merepresentasikan informasi. XML telah menjadi dasar untuk semua format pertukaran data generasi yang baru. Jadi salah satu format standar untuk merepresentasikan informasi. Ya, karena sistem informasi itu kan tidak seragam ya, makanya diperlukan satu format khusus yang bisa diterima oleh tidak hanya satu informasi tapi juga banyak informasi. Nah, ini bedanya XML dengan data relasional yang kita sudah pelajari kemarin. Kalau XML XML itu tidak efisien, adanya pengulangan tag mewakili informasi skema. Jadi memang karena tidak ada informasi database-nya apa, kemudian field tabelnya apa, fieldnya apa, maka
yang dipakai adalah tag di dalam XML dan ada pengulangan, pembuka, penutup, dan seterusnya. Lebih baik daripada sintaks relasional sebagai format pertukaran data. Kalau untuk kebutuhan pertukaran data memang yang diandalkan XML, karena XML sifatnya dia hanya teks saja dan bisa diterima oleh semua sistem informasi, ya tinggal mengolah aja nanti ketika sudah sampai di sistem informasi penerima, maka yang sintaks-sintaks XML tadi tinggal diolah. Tidak seperti relasional, data XML mendokumentasikan diri sendiri karena adanya tag. Jadi kalau XML itu menggunakan tag untuk mendokumentasikan dirinya sendiri, artinya data yang dimiliki. Kalau relasional kan dia sudah ada platformnya, ya, berbasis SQL, ya, berbasis NoSQL dan seterusnya. Format tidak kaku dapat ditambahkan karena ini yang bikin format, yang bikin tag itu kita mengizinkan struktur bersarang nested. Jadi ada nanti tag di dalam tag, itu artinya bersarang atau nested. Jadi bisa berlipat-lipat, nanti bisa dalam sekali dalam mendeskripsikan tag. Penggunaan tidak hanya di sistem basis data, tapi juga di browser, tool, dan aplikasi. Dan akhirnya digunakan oleh selain basis data untuk bertukar data, untuk mengirim data, atau untuk publish, ya, untuk mempublikasi data mereka agar bisa diakses oleh data pihak ketiga. Dan ini contohnya. Nah, contohnya tuh hanya seperti ini, ya, tagnya. Mungkin di sini lebih jelas hasilnya. Jadi ini sintaks yang ditulis, dan ini adalah hasilnya ketika diakses di browser. Karena memang tidak ada format khusus, maka ya hasilnya seperti ini. Nanti ini akan bisa diolah oleh semua informasi untuk menampilkannya lebih bagus lagi. Tapi data atau informasi awalnya seperti ini. Politeknik sepasang dengan ini. Prodi ini sudah nested, ya. Jadi ada prodi, di dalam prodi ada nama prodi, teknologi informasi, ada CML _ mahasiswa, tutup 150, alamatnya ini, dan ditutup lagi di prodi. Kemudian mata kuliah juga sama, mata kuliah kodenya ini, kemudian nama angkanya, SKS, jam, dan seterusnya. Perhatikan di dalam politeknik ada dua blok tag XML. Yang pertama adalah prodi, yang kedua adalah mahasiswa, mata kuliah. Mau ditambahkan yang ketiga, keempat, dan seterusnya bisa aja, ya, karena ini adalah data yang tidak berdasarkan pada platform tertentu, gitu, ya. Dia sifatnya bebas. Kita mau menginisiasi tag yang baru di sini sesuai dengan keinginan kita, itu bisa. Sekarang kita masuk ke struktur XML. Struktur XML itu yang pertama adalah tag, ya. Tadi kita sudah bahas, sudah singgung. Tag itu adalah label untuk bagian data. Kemudian ada elemen bagian data yang dimulai dengan tag name dan diakhiri dengan /tag name. Jadi dalam mengurutkannya ini juga harus diperhatikan, ya. Pembuka, ini penutup. Kalau ada lagi di dalamnya tag, maka dia pembukanya di sini, ditutup dulu, ya, yang ada di dalam, baru ditutup yang ada di lapisan luarnya. Ini yang benar dan ini tidak benar. Kenapa ini tidak benar? Course-nya di sini, title-nya di sini. Jadi penutupnya ini nggak sama. Harusnya title dulu ditutup, baru course-nya yang ditutup kemudian. Kemudian XML juga bisa memuat komentar. Komentar itu artinya tag yang tidak dinilai, tidak dianggap sebagai tag, gitu, ya. Dia sifatnya hanya sebagai petunjuk aja, hanya sebagai catatan, tulisan catatan untuk pengguna nanti. Seperti ini. Jadi ada tanda kurung siku, lanjut tanda pintung, // kemudian di dalamnya adalah komentar. Kemudian ini adalah contoh XML bersarang, nested, ya. Jadi ada XML, ada tag lagi di dalam tag. Tadi kita sudah lihat sih di sebelumnya. Jadi ini tag pertama, purchase order.
ditutup di sini. Kemudian di dalamnya ada identifier, ada purchaser, ada item list. Item list dia ada lagi karena ditutup di sini ya. Di dalam item list ada item pertama, blok item pertama, kemudian item kedua. Mungkin ada item lagi di ketiga dan seterusnya bisa ditambahkan di sini. Nanti. Item pertama hanya identifier, description, quantity, sama price. Nah, di item kedua ada identity, description, quantity, ada unit of measure, ada price. Jadi memang datanya itu bisa dimungkinkan untuk beda ya. Sama-sama dia item, tapi karena dia berbasis XML, maka di sini bisa jadi beda. Ada yang cuma 4 ya sedikit, ada yang lebih lengkap dan seterusnya. Tergantung nanti suplai datanya seperti apa. Nah, ini adalah atribut XML. Jadi XML juga memiliki atribut. Atribut itu yang biasanya memberikan keterangan tambahan pada elemen. Ini elemennya, ini atributnya. Nah, kalau seperti ini berarti membacanya ada mata kuliah tapi dengan kondisi atribut kode MA yang hanya memiliki TI 19109 ini. Jadi hanya spesifik di sini aja yang dideskripsikan di bawahnya. Nama MK, konfirmasi basis data, SKS 2, jam 2. Seperti itu, ini adalah atribut keterangan dari elemen. Atribut ditentukan oleh pasangan name sama dengan value. Ini name-nya sama dengan ini value-nya. Jadi ini nama, ini nilai dari nama ini apa. Dalam tag awal elemen. Hanya di tag awal aja. Suatu elemen mungkin memiliki beberapa atribut, tapi setiap nama hanya memiliki setiap nama atribut hanya dapat muncul sekali. Jadi atributnya itu bisa banyak, cuman dia sifatnya unik ya. Kalau sudah dipakai di sini, ya di sini selain itu gitu ya. Kode MK TI 1909, 19109. Ini atribut pertama. Atribut kedua SKS sama dengan 2 dan seterusnya. Jadi atributnya boleh di dalam satu elemen bisa memungkinkan banyak sekali atributnya. Kemudian namespace itu adalah karena kebutuhan dipertukarkan. Jadi karena kebutuhan XML, kebutuhan utama XML itu untuk pertukaran data, maka nama tag yang sama mungkin memiliki arti yang berbeda di organisasi yang berbeda dan menyebabkan kebingungan pada dokumen yang dipertukarkan. Maka harus ditentukan string unik untuk nama elemen untuk menghindari kebingungan. Dan solusi yang lebih baik itu menggunakan unique name .2 elemen name. Jadi ininya unik ya, name yang di sini unik untuk menentukan elemennya. Hindari penggunaan nama unik panjang di seluruh dokumen dengan menggunakan XML namespace. Jadi namespace di dalam XML itu untuk memberikan informasi unik ya terkait elemen atau tag XML yang dikirim gitu ya. Nah, ini contohnya. Politeknik XML NS .2 PNM. Jadi XML NS itu adalah unique name-nya. Kemudian .2 ini elemennya dan ini nilainya. Kalau seperti ini berarti artinya tag ini adalah miliknya ini. PNM masih itu. Yang di dalamnya terserah. Tapi dia sudah dideklarasikan di atas bahwa tag segini, sepaket tag ini adalah sudah memiliki atribut PNM. XML dokumen skema. Skema database membatasi informasi apa aja yang disimpan dan tipe data yang dari nilai yang disimpan. Jadi kita mengenal lagi yang namanya dokumen skema di XML. Dokumen XML tidak harus memiliki skema terkait. Namun skema sangat penting untuk pertukaran data XML. Jika tidak, suatu situs tidak dapat secara otomatis menginterpretasikan data yang diterima dari situs yang lain. Dua mekanisme untuk menentukan skema XML. Yang pertama DTD ya, Document Type Definition, ini yang umum digunakan.
Yang kedua adalah XML skema, penggunaannya lebih baru dan meningkat. Nah, sekarang DTD dulu. DTD itu jenis dokumen XML dapat ditentukan menggunakan DTD dan strukturnya menggunakan elemen apa yang bisa dipakai, kemudian atribut apa yang bisa atau harus dimiliki suatu elemen, dan sub elemen. Ada sub elemen di situ. Apa yang bisa atau harus terjadi di dalam setiap elemen dan berapa kali. DTD tidak membatasi tipe data. Semua nilai direpresentasikan sebagai string dalam XML. Jadi semuanya dihitung string di dalam XML. Tidak ada tipe data yang lain. Nah, sintaksnya seperti ini. Tanda pentung elemen, ini elemennya apa, kalau ada sub elemen dan spesifikasinya ditaruh di sini. Kemudian pakai at least elemen, atributnya apa. Itu untuk DTD. Nah, tentang sub element specification sendiri dapat ditentukan sebagai nama elemen atau namanya itu PC data ya, parse karakter data, misalkan string karakter atau empty, artinya tidak ada sub elemen, atau any, apapun bisa menjadi sub elemen. Contohnya seperti ini. Jadi ini untuk sub element specification adanya di sini. Sifatnya opsional. Kalau ada ya dia ada gitu, tulis di sini. Namanya PC data. Oke. Contohnya seperti ini. Jadi ini masih DTD. Kalau di dalam dokumen dia masih sifatnya headernya ya, masih belum isi, sifatnya masih deklarasi di atas awal dari isi dari dokumen tersebut. Jadi semua DTD-nya dideklarasikan di situ. Kayak doc type, misalkan university ya, yang elemen yang dipakai. Kemudian di dalamnya itu ada elemen university, department, course, instructor, teach, tip name, dan seterusnya. Dan ini sifatnya hanya deklarasi saja. Jadi belum ada datanya. Nanti setelah doc type sini ya, itu baru masuk ke data-data elemen XML-nya. Kalau XML skema adalah bahasa skema yang lebih canggih yang membahas kelemahan DTD. Dia mendukung nilai, ada nilainya. Kalau DTD kan nggak ada nilainya. Misalkan integer, string. Nah, ini sudah mampu, sudah support integer sama string. Kendala pada nilai minimum maksimum juga dipakai oleh XML skema. Penggunanya bisa dideklarasikan di XML skema. Dan fitur lainnya, keunikan dan constant foreign key, inheritance, dan seterusnya. Skema XML itu sendiri ditentukan dalam sintak XML, tidak seperti DTD. Representasi lebih standar tetapi kompleks. Jadi XML skema itu enggak kayak DTD yang disimpan di atas. Jadi dia sudah masuk ke sintak XML. Skema XML atau XML scheme itu terintegrasi dengan namespace, dan XML scheme secara signifikan lebih rumit daripada DTD. Ini lebih banyak fiturnya, cuman penulisannya lebih rumit gitu ya. Dan ini contohnya. Jadi XML skema dia sudah masuk ke XML, dokumen XML sendiri di sisi kan ya. Ini skemanya seperti ini, masuk ya. Terus ini elemen ini sudah mulai masuk juga, dan seterusnya. Jadi dia sudah masuk ke skema atau ke XML itu sendiri. Oke, itu untuk materi kali ini. Jangan lupa untuk tetap eksplorasi ya, karena praktikumnya di rumah masing-masing. Di w3schools.com/xml itu dibahas lebih lengkap ya tentang XML. Bahkan pakai yang lain juga sama, ada banyak sekali XSLT, XPath, dan seterusnya. Oke, sekali lagi ini nanti digunakannya kelihatan ketika kita mau bertukar data ya, mau transfer data
dan ditangkap oleh sistem informasi yang berbeda, dia akan terpakai gitu. Baik, itu untuk materi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.